Setiap tahun, ribuan peziarah Kristen berduyun-duyun ke Danau Galilea untuk menjelajahi kota-kota di mana Yesus menghabiskan hidupnya. Ini juga tempat di mana dia memberikan khotbah di Bukit Sinagoge, tempat dia mengajar dan berkhotbah, tempat mukjizat roti dan ikan, juga tempat peristiwa berjalan di atas air. Bahkan saat ini, para pengunjung tersebut menghadapi masalah yang dihadapi oleh semua wisatawan dalam sejarah manusia. Apa yang harus kita makan untuk makan siang? Ada jawaban yang mudah dan tepat, ikan Santo Petrus. Dalam Injil Matius, Yesus menyuruh Petrus untuk pergi memancing di Danau Galilea karena ikan pertama yang ia tangkap akan menghasilkan 1 shikal perak yang dapat digunakan Petrus untuk membayar pajak Bait Allah. Petrus mengikuti instruksi Kristus dan memang ikan yang ia tangkap memiliki 1 shikal di mulutnya. Menurut legenda, ikan yang ditangkap Petrus adalah sejenis ikan nila yang sekarang dieksploitasi dengan senang hati oleh restoran-restoran di sekitar danau. Pesisir Galilea dipenuhi dengan restoran yang menawarkan ikan Santo Petrus, biasanya adalah para turis yang mengikuti situs-situs Kristen di daerah tersebut. Mereka menyajikan ikan secara utuh dengan kepala dan badannya, dan dipanggang atau digoreng dengan tambahan lemon. Versi goreng tampaknya sedikit lebih disukai dalam ulasan, meskipun dipanggang mungkin lebih otentik menurut Alkitab. Ini adalah pekerjaan pemasaran yang benar-benar brilian, menggunakan asosiasi Injil dan nama yang cerdik untuk meningkatkan penjualan ikan yang biasa saja dengan rasa yang ringan. Danau Galilea disebut juga Danau Genesaret, Danau Kineret, Danau Kinerot, Laut Tiberias atau Danau Tiberias, terletak dekat dataran tinggi Golan, adalah danau air tawar terbesar di Israel. Danau ini memiliki luas sebesar 166 km persegi, kedalaman mencapai 43 meter, dan terletak 211-315 meter di bawah permukaan laut. Danau ini merupakan danau air tawar terendah di dunia, dan danau terendah kedua setelah Laut Mati yang merupakan danau air asin. Danau ini diairi sebagian dari mata air di bawah tanah, meskipun sumber utamanya adalah Sungai Yordan yang mengalir melaluinya dari utara ke selatan. Laut Galilea, Danau Tiberias atau Danau Kineret, danau seluas 166 km persegi, panjang 14 mil atau 23 km, dan lebar 3 hingga 7 mil di sebelah tenggara Israel. Permukaannya sekitar 700 kaki atau 210 meter di bawah permukaan laut. Danau ini menempati cekungan yang menurun, dialiri dan ditampung oleh Sungai Yordan. Perbatasan Suriah mengikuti bagian dari pantai timur yang sekarang diduduki oleh Israel sebagai bagian dari dataran tinggi Golan. Mata air mineral beberapa diantaranya panas, mengalir ke danau, memberikannya karakter asin. Proyek Pembawa Air Nasional Israel menggunakan Laut Galilea sebagai reservoir untuk air yang dipompa ke selatan melalui saluran air nasional. Lalu ke Gurun Negev untuk irigasi dan ke dataran pantai untuk mengisi ulang air yang telah habis. Namun, terlepas dari proyek tersebut, pasokan air Israel pada akhir abad ke-20 dibatasi oleh penurunan permukaan air karena kekeringan musiman dan meningkatnya permintaan. Pada zaman Yesus, ada industri perikanan yang berkembang pesat di danau ini. Beberapa kegiatan penangkapan ikan masih dilakukan, tetapi danau ini telah mengalami penangkapan ikan yang berlebihan. Andai peristiwa tersebut terjadi pada masa kini, 4 rasul tersebut sudah pasti akan terjerat hukum. Pasalnya, Direktorat Kementerian Pertanian Israel mengumumkan pelarangan mencari ikan di Danau Galilea. Larangan ini terpaksa diberlakukan karena stok ikan di danau dengan panjang kira-kira 21 km dan lebar 13 km tersebut anjlok hingga level yang mengkhawatirkan. Seperti diberitakan surat kabar The Telegraph Sabtu 3 April 2010, larangan memancing atau menjala ikan ini akan berlaku selama 2 tahun untuk menunggu ikan berkembang biak dan akan efektif pada akhir bulan April. Kebijakan ini akan mengakhiri tradisi mencari ikan sejak masa lalu dan akan meresahkan para nelayan setempat serta para peziarah Kristen yang membanjiri danau ini setiap tahunnya. Jadi, bagaimana GCers Fakta Alkitab kali ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar ya.